Indonesia mengalir deras dengan jumlah pengguna yang cukup besar. Konten pornografi di aplikasi pesan singkat termasuk WhatsApp meresahkan publik beberapa hari terakhir. Badan Cyber dan Sandi Negara ini mengingatkan agar seluruh pengguna WhatsApp mengupdate aplikasi mereka. Apa pasalnya? Karena aplikasi WhatsApp ini diduga mudah sekali dan rentan dan sudah disusupi oleh namanya spyware. Ini adalah software untuk memata-matai telepon pengguna. Sifat dari postingan kelompok ini adalah selalu bersifat provokatif atau berita bohong. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap 18 orang dalam kasus dugaan ujaran kebencian dan sara. Penangkapan dilakukan sejak awal tahun 2018. Mereka yang ditangkap diduga menyebarkan isu antara lain soal penculikan ulama, penghinaan kepada pemerintah, dan kasus ujaran kebencian berbalut sara. Sebagian besar berita bohong disebarkan lewat aplikasi pesan WhatsApp. Tim Resmob Polda Metro Jaya mengungkap kasus cybercrime internasional dengan menangkap 62 warga negara asing asal Taiwan. Uang hasil kejahatan sindikat ini mencapai 2 triliun rupiah. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat hingga 25 Februari menemukan 127 informasi hoax terkait virus corona yang menyebar di berbagai lini media sosial. Kasus kejahatan siber tentunya mengkhawatirkan semua pihak. Disinilah Kepolisian Republik Indonesia turut andil menangani kasus tindak pidana siber. Verba volant, skripta manen. Kata-kata biasanya tidak berbekas, tetapi apa yang ditulis tetap ada. Maka dari itu, perlu adanya pengawasan atas apa yang tertulis di dunia nyata maupun dunia maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat dan para pemerhati hukum yang bermartabat, perkenalkanlah kami dari tim B1 sebagai tim pro dengan saya Lutfi Rizky Nasution sebagai pembicara pertama yang akan membuka dan menutup mosi perdebatan ini. Cecilia Deborah sebagai pembicara kedua dan Amatul Jana Sosiadi sebagai pembicara ketiga yang akan memaparkan argumentasi berdasarkan fakta-fakta yang ada. Selanjutnya, izinkan saya untuk kembali menegaskan terkait latar belakang pada mosi perdebatan kali ini, yaitu penegakan hukum melalui patroli siber media sosial. Mosi pada perdebatan ini merupakan suatu kebijakan baru yang diluncurkan atas pertimbangan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2021 dan Surat Edaran Kapolri Nomor SE-2/11/2021. Tujuan dilakukannya patroli siber oleh polisi virtual adalah untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif, memberi edukasi kepada publik agar tidak menyebarkan hal yang diduga melanggar hukum dan mengurangi hoax di dunia maya. Menurut Sacipto Raharjo, penegakan hukum tidak hanya sebagai upaya represif, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk menertibkan subjek yang diaturnya. Dengan demikian, upaya preventif ini menjadi acuan untuk masyarakat dalam melakukan perbuatan. Menurut Sudikno Mertokusumo, penegakan hukum dan keadilan merupakan suatu proses yang panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan aparat penegak hukum. Salah satunya adalah kepolisian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, polisi merupakan salah satu aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yang diberi tugas dan wewenang untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia. Berdasarkan Peraturan Kabahar Kapolri Nomor 1 Tahun 2017 disebutkan bahwa dalam mencegah adanya gangguan dan kejahatan atas keamanan, kepolisian dapat melakukan patroli, yaitu dengan cara mengawasi, menjelajahi, dan mengambil tindakan atas kejahatan yang dilakukan. Seiring berkembangnya zaman, kejahatan ini tidak lagi hanya mencakup kejahatan konvensional, tetapi juga termasuk ke dalam kejahatan cyberspace atau dunia maya, sehingga hukum harus juga mengikuti perkembangan sosial masyarakat yang diaturnya. Perkembangan cyberspace saat ini sudah seperti dua sisi koin. Di satu sisi, cyberspace memberikan kemaslahatan dan kecepatan informasi dalam hal komunikasi, hiburan, dan perdagangan. Tetapi di sisi lain, cyberspace juga sering dijadikan sebagai sarana pertikaian yang berdasar sara yang dapat menyebabkan disintegrasi. Dengan demikian, kami dari tim pro mendukung penuh upaya preventif pemerintah dengan melakukan patroli di media sosial untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Di era digital yang mereduksi ruang dan waktu, peningkatan kesadaran masyarakat akan dunia maya selaras dengan urgensi diperlukannya pengaturan oleh hukum yang wajib ditaati oleh masyarakat. Aktivitas di dunia maya memang sepenuhnya beroperasi secara virtual, tetapi tetap melibatkan masyarakat yang hidup di dunia nyata.
Di dunia nyata, aktivitas manusia tidak terlepas dari pengaturan oleh hukum. Sebagaimana hal tersebut diterapkan pula dalam dunia maya. Semakin canggih teknologi, semakin berkembang pula modus kejahatan yang kerap disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi. Seperti contoh, baru-baru ini masyarakat dikejutkan dengan penjualan kartu sertifikasi vaksinasi COVID-19 di salah satu e-commerce besar yang beroperasi di Indonesia. Hal ini menjadi bukti bahwa semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula modus operasi kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Menurut Mahkamah Konstitusi, aktivitas di dunia maya mempunyai karakter yang dapat bersifat destruktif dari pemuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dengan menggunakan media elektronik karena memiliki corak viktimisasi yang tidak terbatas. Perlu diakui bahwa di era digital ini semua orang bebas mengemukakan pendapat dengan menuliskannya di media sosial tanpa memerlukan persetujuan dari siapapun. Akan tetapi, merujuk pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, dikatakan bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara. Penggunaan hak setiap orang tidak dapat digunakan tanpa batas, karena dapat menyerang harkat dan martabat orang lain. Maraknya kasus pencemaran nama baik, hoaks, ujaran kebencian, penipuan di internet mengharuskan negara untuk melindungi hak asasi tiap warga negaranya. Nimatul Huda dalam karya tulisnya menyebutkan bahwa yang mempunyai wewenang dalam hal ini negara berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan tersebut. Patroli siber di media sosial bukanlah bentuk perenggutan kebebasan berpendapat, melainkan sebagai bentuk perlindungan hak warga negara karena apabila semua orang secara bebas dapat menuliskan materi bermuatan kebencian, kebohongan, penghinaan, tentunya hal ini dapat mengancam ketertiban umum dan stabilitas negara. Lusalu du people ela supreme lua. Hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat. Sebagaimana hal ini tertuang dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yang dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Bahwasanya, Konstitusi Negara Indonesia sudah memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dirinya. Sebagaimana pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, di mana prinsip negara hukum yang dianut Indonesia mengedepankan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu pilar penyokong negara hukum. Pembentukan Satuan Pengawas Polisi Virtual yang bertugas melakukan patroli siber di media sosial sejalan dengan fungsi polisi. Mengacu pada literatur Policing a Free Society yang ditulis oleh Herman Goldstein, dikatakan bahwa salah satu fungsi polisi adalah mencegah dan mengendalikan tingkah laku yang secara umum disadari sebagai suatu bentuk ancaman terhadap nyawa dan harta benda. Sejalan dengan hal ini, penegakan hukum melalui patroli siber di media sosial sudah seharusnya dimaknai dengan baik, agar masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam dunia maya. Hal tersebut tercermin dengan langkah yang dilakukan dalam patroli siber adalah memberikan edukasi dan peringatan apabila terdapat pelanggaran di dunia maya agar mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber. Adapun tindak lanjut dari patroli siber di media sosial ini merupakan terobosan baru karena mengedepankan restoratif justice, yang mana penerapan restoratif justice melibatkan pihak yang terlibat bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula. Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombespol, Dandi Kustoni mengatakan bahwa sebanyak 62 kasus hoaks yang didapat melalui patroli siber di media sosial tidak masuk ke dalam proses peradilan karena diselesaikan dengan cara restoratif justice. Penerapan restoratif justice ini sejalan dengan asas ultimum remedium yang menjadikan hukum pidana menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum. Dapat disimpulkan bahwa patroli siber di media sosial tidak hanya memberikan jaminan perlindungan dan penghormatan hak setiap warga negara. Hadirin yang terhormat, sebagai kaidah yang mengatur kehidupan bermasyarakat, hukum memiliki tujuan pokok dan utama untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Dalam mencapai tujuan dan juga mewujudkan hukum sebagai norma yang hidup, hukum perlu menjalani fungsinya di berbagai segi kehidupan masyarakat, di mana salah satunya adalah sebagai a tool of social control,
di mana hukum berfungsi memberi batasan tingkah laku warga masyarakat yang dianggap menyimpang dari aturan hukum. Fungsi tersebut perlu hukum jalani bersama dengan peranata sosial lainnya, di mana dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dinyatakan bahwa kepolisian merupakan peranata sosial yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam menjalani dan mewujudkan peran hukum tersebut, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara menerbitkan kebijakan patroli siber untuk menegakkan ketertiban dalam dunia maya. Sayangnya, pemberlakuan patroli siber oleh kepolisian menimbulkan banyak kontroversi dan komentar dari masyarakat. Padahal, kegiatan ini tidak bisa semata-mata disangkal hanya berdasarkan bentuk kegiatannya saja, melainkan diperlukan analisis secara lebih mendalam mengenai latar belakang dan dasar hukum dari kegiatan patroli siber. Ignorantia executor non iudice facti. Ketidaktahuan akan fakta-fakta dapat dimaafkan, tapi tidak demikian halnya akan ketidaktahuan hukum. Regional Koordinator SafeNet Damar Juniarto berpendapat bahwa kegiatan patroli siber bertolak belakang dengan rekomendasi David Kaye, seorang pelopor khusus PBB yang menyusun rekomendasi pengawasan konten internet yang berasaskan pendekatan hak asasi manusia. Poin rekomendasi oleh David Kaye menyatakan bahwa negara harus menahan diri dari membuat peraturan yang akan melibatkan pemantauan atau pemfilteran konten proaktif yang tidak konsisten dengan hak atas privasi dan kemungkinan besar menjadi sensor prapublikasi. Media sosial merupakan sebuah sarana di mana masyarakat berkomunikasi dan melakukan berbagai kegiatan lain melalui internet. Media ini merupakan media publik yang dapat diakses secara bebas oleh semua orang. Oleh karenanya, sah adanya apabila negara ingin memberi peringatan di tempat ruang-ruang publik, seperti contohnya media sosial. Selain itu, kebijakan patroli siber tidak menimbulkan kemungkinan sensor prapublikasi, karena konten yang menjadi objek dari kegiatan ini merupakan konten yang sudah dipublikasi oleh seorang individu dalam dunia maya yang bisa diakses publik secara bebas. Terlebih lagi, Kombes Pol Ahmad Ramadan telah menegaskan bahwa virtual police tidak akan masuk ke area privat atau ranah pribadi masyarakat. Poin kedua dari rekomendasi David Kaye menyatakan bahwa negara harus menahan diri dari mengadopsi regulasi yang memungkinkan lembaga pemerintah melangkahi otoritas pengadilan. Berdasarkan NRC, cara kerja patroli siber meliputi analisis oleh tim ahli, pengesahan oleh pejabat yang berwenang, dan pengiriman peringatan secara pribadi melalui direct message. Atas protokol kerja tersebut, tidak dapat dikatakan bahwa kegiatan patroli siber melangkahi otoritas pengadilan dalam memutus sebuah sengketa. Pasalnya, sengketa antara korban hanya dapat dilakukan atas persetujuan korban atau pelaku melalui mediasi atau apabila korban mengajukan sengketa ke pengadilan. Jika diibaratkan, apabila ada seorang pengendara motor tidak menggunakan helm, maka polisi yang sedang berpatroli memiliki kewajiban untuk memberhentikan pengendara tersebut, memberinya surat tilang, dan mengarahkan pengendara tersebut untuk menyelesaikan kasusnya di pengadilan. Peran polisi di sini bukan sebagai pemutus sengketa, melainkan sebagai peranata sosial penegak hukum seperti berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Sama halnya seperti patroli siber, peran polisi virtual hanyalah untuk memperingati akun yang mengunggah konten melawan hukum demi terciptanya ruang digital yang bersih dan sehat. Juga perlu kita ketahui bahwa kegiatan patroli siber tidak hanya sebagai upaya penegakan hukum positif saja, tetapi juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia yang mengikuti perkembangan zaman. Seperti teori hukum pembangunan oleh Profesor Dr. Mohtar Kusuma Atmaja, di mana beliau menyatakan bahwa hukum memiliki peran sebagai a tool of social engineering, di mana hukum memiliki peran sebagai katalisator perubahan masyarakat. Sejalan dengan teori tersebut, peran patroli siber dalam kehidupan bermasyarakat tidaklah hanya sekedar sebagai penegak hukum dan penertib masyarakat saja, melainkan juga sebagai sebuah kegiatan yang membantu masyarakat beradaptasi dengan menyesuaikan keadaan dan perkembangan zaman, terutama di masa perkembangan teknologi yang terjadi dengan sangat cepat dan eksponensial. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat dan para pemerhati hukum yang bermartabat, tibalah kita pada titik akhir perdebatan kali ini. Maka dari itu izinkanlah saya untuk menarik kesimpulan dari argumentasi yang telah kami sampaikan. Diterapkannya penegakan hukum melalui patroli siber media sosial saat ini sesungguhnya adalah langkah yang paling tepat untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Sebab permasalahan utama yang terjadi dalam ruang siber Indonesia saat ini adalah konten yang terdapat di dalam media sosial itu sendiri.
Tanpa adanya pembatasan konten, karakter destruktif media sosial seperti yang dipaparkan oleh Mahkamah Konstitusi akan semakin menguat dan dapat menghancurkan penggunanya sendiri. Hal ini terbukti melalui banyaknya berita bohong dan surat palsu di media sosial yang tak jarang merenggut nyawa manusia. Selanjutnya, keberadaan polisi virtual yang melakukan patroli siber ini sejatinya merupakan sarana pembaharuan atau terobosan baru masyarakat Indonesia yang mengedepankan restoratif justice dan berdasar pada asas ultimum remedium melalui proses atau tahapan-tahapan strategi yang mendukung jalannya kebijakan ini. Kebijakan ini juga sejalan dengan teori hukum pembangunan yang mana tidak hanya sebagai social control, patroli siber ini juga menjadi tool of social engineering yang dapat beradaptasi dan menyesuaikan keadaan dalam kemajuan yang eksponensial ini. Pada akhirnya akan dihasilkan suatu ketertiban yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Dengan demikian, kami mengajak para dewan juri yang terhormat untuk berdiri bersama kami dan dapat mendukung penegakan hukum melalui patroli siber media sosial ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.